Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua saudara-saudara, baik yang dekat maupun yang jauh. Hari ini Sabtu 13 Mei 2023, kembali kita berjumpa untuk bersama-sama menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Aku Tidak Butuh Gereja. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal 2. Ayat 19 sampai 22. Yang akan kita baca sekarang adalah surat 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Demikian bunyinya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara-saudara, masalah-masalah yang timbul di dalam gereja atau perlakuan-perlakuan dari saudara seiman, pengurus maupun gembala sidang yang mengecewakan menyebabkan tidak sedikit orang Kristen yang memutuskan untuk tidak lagi beribadah di gereja. Banyak dari antara mereka yang berpikir mendengarkan firman Tuhan tidak harus ke gereja melalui ibadah online yang sangat mudah ditemukan. Itu juga sudah cukup sama saja. Tidak perlu kumpul dengan orang-orang gereja, karena kalau ke gereja biasanya hanya cari perkara saja. Orang Kristen seperti ini lebih merasa aman hidup sendiri dalam tanda kutip, dengan tidak berhubungan dengan sesama saudara seiman lainnya. Padahal Alkitab berkata dalam surat Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara-saudaraku, mengikut Kristus berarti menjadi anggota keluarga Allah dan bukan sekedar menjadi percaya kepada Yesus. Di dalam persekutuan dengan anggota tubuh Kristus lainnya, kita akan memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah untuk hidup kita. Jika salah satu anggota tubuh memisahkan diri dari tubuh, maka pastilah lama-kelamaan anggota tubuh itu akan mati, busuk. Demikian pula dengan orang percaya yang memisahkan diri dari gereja, maka kehidupan rohaninya lama-kelamaan akan melemah dan akhirnya mati. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan kebiasaan tidak mau bergereja dan bersekutu dengan saudara seiman. Apalagi setelah pandemi beberapa tahun di mana umat Kristiani beribadah melalui ibadah online. Tetapi itu tidak berlangsung terus-menerus. Sekarang semua gereja sudah dibuka. Saudara-saudara, kebiasaan tidak mau bergereja dan tidak mau bersekutu dengan saudara seiman adalah gejala awal dari kemunduran rohani seseorang. Untuk sementara waktu kita mungkin merasa aman dan lebih tenang dengan tidak melakukan kontak dengan gereja atau dengan saudara-saudara seiman. Kalaupun ke gereja, kita hanya datang untuk sekedar mengikuti kebaktian dengan bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ada yang punya kebiasaan datang terlambat, tapi pulang lebih cepat. Semua ini dilakukan hanya untuk menghindari kontak dengan sesama orang percaya dengan alasan takut dikecewakan dan tidak mau direpotkan. Kita berusaha menjaga diri kita seperti menjaga sebuah guci antik. Kita tidak ingin seorang pun menyentuh serta menyakitinya, apalagi melukainya. Tetapi tahukah saudara bahwa justru sifat-sifat mementingkan diri sendiri itulah yang ingin dihancurkan oleh Tuhan supaya kita dapat memenuhi tujuannya bagi hidup kita? Tuhan ingin kita berkembang di dalam kasih, berkembang dalam perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Tuhan ingin karakter kita berkembang sehingga akhirnya kita memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Keterasingan dan kesendirian tidak akan pernah bisa mendewasakan hidup kita. Karena kedewasaan itu akan muncul saat kita mendapatkan tantangan. Dan di manakah
tantangan-tantangan itu akan kita dapatkan kalau kita terus menyendiri? Itu sebabnya kita harus ada di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Di situ otot-otot rohani kita dilatih dalam suatu hubungan, bukan di dalam kesendirian. Sejauh mana kesabaran kita, kerendahan hati, dan kepedulian kita terhadap sesama akan terbentuk dalam persekutuan dengan saudara seiman. Kesendirian hanya akan membuat sifat mementingkan diri sendiri itu tumbuh dengan subur. Saudara-saudara, jika saat ini ada di antara saudara yang sedang mengasingkan diri oleh karena kecewa terhadap seseorang, oleh karena disakiti hati, oleh karena bermacam-macam hal yang lain, ingatlah saudara, Tuhan menginginkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani Anda, dan itu hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan sesama kita, terutama dengan orang-orang yang seiman di dalam suatu pertemuan ibadah di gereja. Karena itu, jangan terlalu lama mengasingkan diri, jangan terlalu lama menyendiri, walaupun saudara juga mendengarkan firman lewat YouTube dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau, karena kita semua adalah tubuh Kristus, maka anggota-anggota tubuh Kristus itu harus menyatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa persekutuan ibadah di rumah Tuhan adalah hal penting yang tidak boleh kami tinggalkan. Bapa, ampunilah bila di dalam diri kami ada kekecewaan terhadap saudara seiman atau terhadap gembala sidang dan pengurus gereja atau orang-orang yang lain di dalam persekutuan ibadah tersebut. Sucikan kami dan mohon kekuatan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga kami tidak terus-menerus membiarkan kekecewaan itu menguasai hidup kami. Kami mau bergabung kembali dalam kesatuan tubuh Kristus saat zaman sudah semakin gelap. Tuhan ingin supaya kami melakukan ibadah kami dalam pertemuan di rumah Tuhan dengan lebih giat lagi. Karena itu kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami masing-masing sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang pada saatnya nanti akan bertemu dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tanamkanlah firman ini dalam hati kami, dan Roh Kudus memeteraikannya, dan Roh Kudus terus berbicara mengajari kami supaya kami lebih mengerti, lebih paham lagi dan melakukannya, sehingga hidup kami ini, ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan pernah meninggalkan persekutuan ibadah bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, supaya kita tidak menjadi Kristen yang tumpul. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.